Baik, sebelum saya lanjut dengan materi yang akan saya paparkan, sebelum itu, perkenalkan nama saya Jennifer Siwu, NIM 24012040, kelas 3 BKBG dengan mata kuliah Teknologi Beton. Dosen pengajar Mem Rilia Rumbaya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut dengan pembahasan, di sini saya ada motivasi memilih topik ini. Alasan saya memilih topik ini karena kebakaran pada bangunan seringkali menyebabkan kerugian besar, bukan hanya pada struktur, tetapi juga keselamatan manusia. Sebagai mahasiswa teknik sipil, penting bagi kita untuk memahami bagaimana beton dapat didesain agar tetap kuat dan stabil meskipun terkena suhu ekstrim. Oke, yang berikut kita masuk pada definisi. Fire resistant concrete atau beton tahan api adalah jenis beton yang dirancang untuk menahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekuatan mekanis secara signifikan. Umumnya, beton biasa mulai kehilangan kekuatan pada suhu di atas 300 derajat Celcius dan bisa mengalami kerusakan parah di atas 600 derajat Celcius. Beton tahan api dioptimalkan agar tetap memiliki kekuatan struktural hingga 1200 derajat Celcius. Di sini ada komposisi material utamanya, yaitu ada agregat tahan panas seperti basalt, expanded clay, atau vermiculite yang memiliki koefisien Muai rendah dan tidak mudah retak. Ada juga bahan pozzolanik tambahan seperti fly ash, silika fume, dan metakaolin digunakan untuk mengurangi porositas dan memperbaiki mikrostruktur beton. Ada juga serat polipropilin. Serat ini mencair pada suhu 160 derajat Celcius membentuk saluran mikroskopis untuk uap air keluar dari beton. Hal ini mencegah fenomena spalling, yaitu pecahnya beton akibat tekanan uap internal. Ada juga binder alternatif seperti geopolimer juga mulai dikembangkan karena memiliki ketahanan yang lebih kuat di semen Portland. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikut prinsip-prinsip terhadap beton tahan api. Prinsip kerja beton tahan api: ketika terkena suhu tinggi, beton konvensional mengandung air dalam pori-porinya yang berubahnya menjadi uap. Uap ini menimbulkan tekanan dalam beton, menyebabkan retak dan spalling dengan struktur mikro yang lebih rapat. Penggunaan bahan tambahan pozzolanik serta serat lele thermal seperti PP fiber, tekanan ini bisa dikurangi sehingga beton tetap stabil dan tidak mudah rusak. Manfaat utamanya ada meningkatkan keselamatan struktur saat terjadi kebakaran, mengurangi kerusakan pasca kebakaran, memudahkan rehabilitas bangunan, dan meningkatkan durabilitas jangka panjang bangunan terhadap suhu ekstrim. Dan masalah yang ingin diselesaikan, teknologi ini menjawab tantangan utama dalam dunia konstruksi modern, yaitu bagaimana membuat struktur bangunan yang tidak hanya kuat terhadap beban, tetapi juga terhadap api, sebuah langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan dan aman bagi manusia. Baik, kita masuk pada penerapan. Penerapan nyata fire resistant concrete telah diterapkan pada berbagai proyek besar seperti terowongan, gedung bertingkat tinggi, pembangkit listrik, serta fasilitas industri. Misalnya, setelah tragedi kebakaran di Channel
Tunnel, terowongan Inggris-Prancis tahun 1956, penggunaan beton tahan api menjadi standar baru pada proyek terowongan Eropa. Boleh kita lihat di sini gambarnya di sebelah kiri, itu adalah terowongannya. Berikut data hasil studi. Menurut penelitian oleh Europa Federation of National Association Representing Concrete, penambahan 2 km per kubik polypropylene fiber dapat mengurangi retakan permukaan hingga 60% dan menunda kerusakan struktural pada suhu lebih dari 700 derajat Celcius. Di Indonesia, studi oleh Universitas Gadjah Mada 2021 menunjukkan bahwa beton dengan fly ash 20% tambah silika fume 10% mampu mempertahankan 80% kuat tekan awal setelah 2 jam pada suhu 600 derajat Celcius. Keunggulan dan tantangan di Indonesia yaitu keunggulannya bahan tambah seperti fly ash dan silika fume banyak tersedia sebagai limbah industri lokal. Namun tantangannya, pengujian ketahanan terhadap panas belum menjadi standar umum dalam SNI, sehingga riset dan regulasi lebih lanjut. Oke, berikutnya kita masuk pada adaptasi lokal teknologi beton tahan api. Jadi, sebagai mahasiswa teknik sipil di negara beriklim tropis seperti Indonesia, bisa dilihat potensi besar dalam mengembangkan teknologi beton tahan api fire resistant concrete agar lebih sesuai dengan kondisi lokal. Inovasi ini penting karena banyak infrastruktur di Indonesia seperti gedung bertingkat industri dan area perkotaan padat sangat rentan terhadap kebakaran akibat suhu tinggi dan penggunaan material mudah terbakar. Ide pengembangan lokal, penggunaan material lokal dan limbah industri untuk meningkatkan ketahanan panas beton tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan yaitu serat bambu atau serat sabut kelapa sebagai bahan penguat alami, membantu menjaga integritas struktur beton saat terjadi ekspansi termal. Dan ada juga limbah kaca daur ulang sebagai agregat halus alternatif yang memiliki titik lele sehingga dapat memperlambat perembatan panas. Video pengujian api beton di laboratorium bisa di sini. Oke, kita lanjut. Integritas kondisi material dan iklim tropis. Dalam konteks iklim tropis yang lembab dan panas, adaptasi teknologi beton tahan api harus memperhatikan kelembapan tinggi, fluktuasi suhu harian, dan pemanfaat energi terbarukan lokal. Bisa dilihat di sini penjelasan lebih lengkap lagi. Oke, kita masuk dampak dan tujuannya. Dengan pengembangan ini diharapkan tercipta beton tahan api yang memiliki ketahanan tinggi terhadap suhu ekstrim dan kelembapan, ramah lingkungan karena memanfaatkan material lokal dan ekonomis, sehingga dapat diterapkan secara luas di berbagai proyek konstruksi di Indonesia. Inovasi ini hanya bukan meningkatkan keamanan struktur, tetapi juga menjadi langkah nyata menjadi masa depan beton yang cerdas, berkelanjutan, dan khas Indonesia. Oke. Masuk pada kesimpulan.
Sebagai kesimpulan, fire resistant concrete bukan sekedar inovasi teknis, tetapi juga langkah nyata menuju konstruksi yang aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Teknologi ini menjawab tantangan besar dalam dunia konstruksi modern, bagaimana menjaga struktur bangunan tetap kuat, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti kebakaran. Melalui penelitian dan penerapan teknologi ini, kita tidak hanya menciptakan bangunan yang tahan api, tetapi juga melindungi kehidupan manusia, mengurangi kerugian ekonomi, dan meningkatkan keandalan infrastruktur nasional. Oke, yang terakhir, mengapa sih mahasiswa teknik sipil harus memahami teknologi beton? Jadi, sebagai mahasiswa teknik sipil, saya percaya bahwa inovasi material lokal akan menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan konstruksi Indonesia di masa depan dengan memadukan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kita dapat menghasilkan beton tahan api yang mencerminkan karakter bangsa yang kuat, adaptif, dan berdaya saing global. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.